Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Salsabila dengan NIM 2151200015. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pasar. Nah, yang pertama adalah apa sih struktur pasar itu? Jadi, menurut Rizkyanti pada tahun 2010, struktur pasar dalam perekonomian adalah suatu keadaan pasar yang dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang mempunyai dampak penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Nah, yang kedua itu apa saja sih struktur dalam pasar itu? Jadi, adapun beberapa klasifikasi struktur pasar, itu dia yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna, secara teoritis ini dia penjualnya tidak dapat menentukan harga, di mana penjual akan menjual barangnya itu sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Dalam kenyataannya, pasar persaingan sempurna ini juga memiliki derajat yang berbeda-beda. Nah, adapun beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu yang pertama adalah dia ada banyak penjual. Yang kedua itu barangnya homogen atau bersifat sama, dan yang ketiga itu ada kelebihan kapasitas produksi. Nah, selanjutnya adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini diperkenalkan oleh Edward Chamberlain pada tahun 1993 dengan karakteristik yang pertama itu dia ada banyak penjual, yang kedua setiap penjual ini menjual produk yang berbeda. Nah, kalau tadi di pasar persaingan sempurna itu dia ada banyak penjual tetapi barang yang dijualnya sama. Nah, kalau di dalam pasar persaingan monopolistik ini dia itu banyak penjual tetapi barang yang dijualnya itu berbeda-beda. Nah, yang ketiga ada pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu suatu bentuk di mana hanya ada satu penjual atau perusahaan saja. Nah, di mana perusahaan ini dia menghasilkan barang yang barangnya ini tidak dapat digantikan dengan barang lain. Contohnya PT Pertamina, PT PLN, PT Telkomsel, dan lain-lainnya. Nah, kemudian adapun beberapa ciri-ciri pasar monopoli itu dia yang pertama adalah tidak ada barang substitusi atau barang pengganti yang mirip. Nah, maksudnya ini adalah contohnya kan seperti bensin. Nah, bensin itu kan dia tidak ada barang yang mirip seperti bensin, atau kita bisa menggunakan kendaraan tanpa bensin. Jadi dia harus pakai bensin. Nah, yang kedua adalah hanya ada satu penjual di pasar. Barang atau jasanya ini yang dihasilkan perusahaan monopoli ini dia tidak dihasilkan atau dijual di tempat lain. Nah, yang ketiga itu adalah perusahaannya itu dia sebagai penentu harga. Dan yang keempat adalah hambatan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Maksudnya dia persaingannya tidak dilakukan secara bebas. Nah, selanjutnya adalah pasar oligopoli. Dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli ini didefinisikan sebagai bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Pasar oligopoli ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pasar oligopoli murni. Nah, di mana maksud dari pasar oligopoli murni ini? Di mana barang yang diperdagangkan itu dia bersifat identik. Misalnya produk air mineral, contohnya Aqua, Le Mineral, Avita maupun lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah pasar oligopoli dengan pembedaan. Dalam praktik ini barang yang diperdagangkan itu dia bisa dibedakan. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa produk seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Nah, selanjutnya faktor-faktor penentu struktur pasar. Yang pertama adalah bebas masuk dan keluar. Yang kedua, sifat produk yang homogen. Yang ketiga, kontrol terhadap penawaran. Yang keempat, kontrol terhadap harga dan hambatan untuk masuk. Selanjutnya adalah
faktor utama yang menjadi penghalang masuknya pasar yaitu yang pertama biaya awal yang tinggi, yang kedua skala ekonomi, yang ketiga akses ke distribusi yang sulit, yang keempat loyalitas merek, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai struktur pasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you all for watching.